Selamat sore, nama saya Yulia Renata Berkitama, kelas A semester 6 jurusan Sosiologi. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai implikasi wabah virus corona terhadap lembaga keagamaan. Yang sudah kita ketahui bahwa beberapa bulan terakhir ini, dunia internasional sudah dihebohkan dengan adanya penyebaran virus corona, yang mana penyakit ini atau virus ini pertama kali terjadi di Wuhan, salah satu kota di Cina. Penyakit atau virus corona ini sudah menyebar ke beberapa negara di dunia, termasuk negara kita adalah negara Indonesia. Virus corona adalah salah satu wabah penyakit yang bisa mematikan manusia secara halus dan perlahan-lahan. Dengan adanya virus corona atau munculnya COVID-19 ini, semua kegiatan atau aktivitas masyarakat yang berada di luar rumah untuk sementara dihentikan karena semakin hari penyebaran virus corona di Indonesia semakin meningkat. Munculnya penyakit atau virus corona ini untuk sementara kegiatan atau tempat yang melibatkan banyak orang dihentikan seperti sekolah, kampus, pasar, termasuk gereja, di mana pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan bahwa belajar di rumah dan beribadah pun di rumah saja. Virus corona bukan hanya menghilangkan nyawa banyak orang, tetapi sudah mengubah semua kehidupan sosial masyarakat di dunia, termasuk interaksi dengan sesama manusia maupun proses berhubungan dengan Tuhan. Dengan adanya virus corona ini, semua orang pada takut untuk keluar rumah, untuk pergi ke tempat-tempat ramai, dan untuk sementara ini mereka mengurungkan diri di dalam rumah saja supaya penyakit virus corona yang berbahaya itu tidak menular ke diri mereka. Wabah corona juga berdampak dalam kehidupan keagamaan umat manusia, seperti masjid, kuil, gereja yang ada di Indonesia sekarang ini sudah mengubah tata cara ibadat semua agama yang ada di Indonesia ini untuk mempertahankan penyebaran virus corona atau COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Wabah corona ini adalah salah satu cobaan dari Tuhan untuk kita umat manusia yang ada di dunia ini. Kita harus lebih dekat dengan Tuhan, bukan menghindari diri dari Tuhan karena adanya penyebaran virus corona yang terjadi atau menimpahi negara kita. Sekarang ini bagi agama Kristen sudah memasuki masa Paskah, di mana sebentar lagi kita akan merayakan perayaan yang begitu besar, yakni Hari Raya Kamis Putih. Maka dari itu pemerintah sudah menghimbau bahwa kita tidak boleh pergi ke gereja dan kita diminta untuk beribadah di rumah saja dan mengikuti siaran langsung yang akan ditayangkan melalui televisi atau YouTube. Ada dua teori Max Weber tentang teori basis struktur dan suprastruktur.
di mana teori basis struktur itu membahas mengenai ekonomi, di mana ekonomi ini dikaitkan dengan adanya wabah virus corona yang terjadi di negara kita saat ini. Munculnya virus corona ini telah menghancurkan semua segi kehidupan, termasuk segi ekonomi yang ada di negara Indonesia. Ekonomi negara Indonesia saat ini sudah sangat menipis atau sangat kritis, karena kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang. Otomatis perekonomiannya kurang dan sangat minim dibandingkan negara-negara maju seperti Amerika, Cina, dan sebagainya. Dengan melemahnya perekonomian negara Indonesia, semua perlengkapan atau peralatan yang digunakan untuk mengatasi para pasien yang terkena virus corona atau COVID-19 itu masih sangat kurang. Maka dari itu, negara Indonesia dibantu oleh negara Cina, yang mana Cina akan mendatangkan berapa medis atau dokter untuk menangani para pasien yang terkena virus corona di Indonesia. Virus ini muncul sebagai salah satu senjata untuk bisa melumpuhkan di antara kedua negara yang saling bersaing dalam segi ekonomi. Teori kedua dari Max Weber adalah suprastruktur, di mana teori ini menjelaskan tentang politik suatu negara, yang mana politik ini dikaitkan dengan munculnya virus yang terjadi di dunia ini. Penyebaran virus ini bisa terjadi karena adanya persaingan terhadap kelompok tertentu dengan tujuan politik, karena seperti yang kita lihat sekarang ini, setiap negara ingin maju dan bisa bersaing dengan negara lain. Jadi dengan adanya virus ini, kaum kapitalisme mempermainkan suatu politik negara agar bisa mampu dan bisa bersaing dengan negara lain untuk bisa menjadi suatu negara yang maju terhadap negara lain, sehingga ada orang-orang tertentu yang membuka wawasan mereka dengan cara membuat virus ini dan menyebarkan ke negara-negara pesaing yang mereka hadapi sekarang ini. Maka dari itu, mereka membuat atau menciptakan virus ini untuk menguasai ekonomi dan kekuasaan politik setiap negara yang ada di dunia ini. Untuk menghindari dari penyakit corona atau COVID-19 ini, maka kita akan menjaga kebersihan, seperti selalu mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas kita, dan jangan dulu pergi ke tempat yang melibatkan banyak orang seperti lipo atau pasar yang bisa cepat tertular penyakit corona, karena penyakit ini
dapat merambat melalui kontak fisik antar satu individu dengan individu yang lain. Terima kasih.